Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak PLT Irjen, Pak Inspektur 1, Pak Nilwan, eee, Bapak Ibu, auditor utama dan seluruh auditor di, Itjen KKP serta Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan melakukan pelatihan kantor sendiri tentang pedoman pengawasan manajemen risiko di lingkup KKP tahun 2022. Nah, pelaksanaan PKS ini selain dimaksudkan untuk eh, memenuhi gitu ya, memenuhi kompetensi jam pelatihan bagi semua pegawai Itjen KKP, tentunya juga ini memiliki maksud agar kita semuanya terutama auditor dapat melakukan pengawasan dalam hal ini adalah manajemen resiko di lingkup mitanya masing-masing dengan baik gitu. Nah, untuk itu mari kita simak bersama pelaksanaan PKS ini dan substansi yang dimuat atau di dalam yang termaktub dalam pedoman pengawasan manajemen risiko ini bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya. Telah hadir narasumber dalam PKS ini yaitu tim dari Inspektorat 1, Bu Iriawanti dan timnya, Pak Taufikur Rahman, Bu Sumini ya, terima kasih atas hadirannya. Namun sebelum itu kita dengarkan bersama arahan dari Bapak PLT Irjen. Demikian pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ses, Jen, para inspektur, pengendali mutu, PT, anggota, dan seluruh warga IDEN yang saya banggakan. Pertama-tama saya menunjukkan kembali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita sampai saat ini masih diberikan nikmat sehat dan kita dapat terus bekerja. Yang kedua, Pak Ibu sekalian, PKS ini penting sekali untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita, ya, bagaimana nanti tool-tool yang ada dalam PKS ini bisa membantu Bapak Ibu para auditor untuk melakukan evaluasi manajemen risiko. Nah, nanti akan kita simak ya, kita dengarkan ada dari Bu Ira ya selaku pengendali mutu, Pak Taufikur Rahman ya, ada Bu Sumini, teman-teman PM dari Inspektorat 1 akan membahas mengulas pedoman pengawasan manajemen risiko. Nah, ini merupakan salah satu amanah dari Perirjen 43 ya. Kemudian juga di dalam PKPT kita di bulan September dan November itu ada yang namanya pengawasan atau implementasi pengawasan evaluasi MR 2022 dan asistensi MR 2023. Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian nanti tolong didengarkan ya baik-baik karena kenapa kita sekalian melakukan evaluasi ini. Jadi awalnya kan evaluasi MR ini tidak berbarengan dengan asistensi. Sekarang kita satukan supaya nanti tidak bertubi-tubi masuknya ke eselon 1. Jadi Bapak Ibu nanti melakukan evaluasi MR, implementasi MR 2022. Ya. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, tolong nanti ini mengacu ke Permen 10 ya, Permen 10/2026 ya. Saya nggak bisa lama-lama karena emang ada acara lain. Nanti akan disampaikan oleh Bu Ira ya, dan Pak Taufikur Rahman secara rinci. Demikian Bapak Ibu, ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita mulai ya Bu ya. Mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ses Ijen, Ibu Inspektur 5, dan para auditor utama, baik yang hadir dalam ruang rapat ini maupun yang mungkin hadir di ruang Zoom, Bapak Ibu pengendali mutu dan teknis serta auditor seluruhnya dari Inspektorat 1 sampai 5 di lingkup Ijen maupun para koordinator atau pegawai lingkup Ijen yang saya hormati. Salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera juga untuk kita semuanya. Untuk teman-teman yang sekarang kondisinya kurang sehat, kami doakan semoga kembali sembuh. Dan tentunya kita yang masih diberikan kesehatan juga tetap masih menjaga stamina kita. Jangan lupa, walaupun di tengah-tengah kesibukan kita yang saat ini teman-teman sedang melakukan pengawasan, ada yang melakukan audit, ada yang melakukan review, maupun ada yang sedang melakukan pemantauan, juga tetap diberikan kesehatan. Dan tentunya kita harapkan tugas-tugas yang diamanahkan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana ataupun penugasan yang diberikan oleh pimpinan. Bapak Ibu sekalian, para auditor, pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan pedoman penguasaan manajemen risiko lingkup KKP tahun 2022 yang nantinya ini akan menjadi pedoman untuk kita semuanya dalam rangka mengeliminir risiko-risiko atau yang bisa menghambat pencapaian tujuan organisasi. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini nantinya tentunya kami mengharapkan mohon Pak Azizi, Pak Jajeng duduk di depan. Ini para pengambil mutu senior saya ini. Tolong. Ini instruksi dari Ibu Ses. Bu Ses mengharapkan Pak Azizi, Pak Jayeng supaya bisa mengambil tempat di depan. Iya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Azizi, Pak Jayeng yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Pak Yuliadi yang nggak kelihatan mungkin lewat Zoom ya. Pak Parianto mudah-mudahan lewat Zoom juga. Bu Kustila. Kustila ya, termasuk Pak Adram. Ada berapa pengendali mutu kita nih Bu Ivi ya. Mudah-mudahan bisa hadir di Zoom juga. Ada 15. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Pada hari ini kami akan menyampaikan pedoman penguasaan manajemen risiko ini. Tentunya teori-teori sudah banyak disampaikan sebelumnya terkait dengan manajemen risiko. Tentunya saya tidak mengulas masalah teori di sini, tetapi inilah pedoman pengawasan yang akan kita gunakan sama-sama dalam rangka untuk melakukan evaluasi terhadap pengendalian manajemen risiko dan asistensi manajemen risiko tahun 2023 sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak PLT Irjen atau Pak Inspektur 1. Lanjut Mas Dodo. Nah, ini adalah beberapa dasar hukum yang kita gunakan dalam rangka untuk melaksanakan pengawasan manajemen risiko, yaitu ada PP 60 2008. Karena ini sudah cukup lama, tentunya teman-teman juga sudah mengetahuinya. Ada instruksi Presiden nomor 4 2011 tentang percepatan peningkatan akuntabilitas keuangan negara. Kemudian ada Permen KP nomor 10 2016 yang sampai dengan saat ini karena belum dicabut, ini kita masih menggunakannya. Kemudian selanjutnya ada Permen KP nomor 7 tahun 2021 tentang tata kelola pengawasan.
dan Per Irjen nomor 43 tahun 2022 tentang pedoman teknis tata kelola penguasaan intern lingkup Ijen KKP. Lanjut. Nah, selanjutnya ini kami ingin menyampaikan bahwa kebijakan pengawasan manajemen risiko tahun 2022 ini sudah mengalami pergerakan yang sebelumnya kita hanya melakukan evaluasi manajemen risiko terhadap mitra masing-masing inspektorat, sekarang kita bergeser di mana sudah dilakukan di awal tahun ekspos MR oleh mitra Ijen di KKP, dan selanjutnya di samping ekspos yang sudah disampaikan oleh mitra kita masing-masing di lingkup KKP ini, kita juga akan melakukan evaluasi implementasi MR di 2022 terhadap ekspos atau penyampaian manajemen risiko yang disampaikan oleh mitra. Nah, selanjutnya pada tahun ini juga kita akan melakukan asistensi manajemen risiko 2023. Ini mungkin hal yang baru yang sebelumnya kita hanya melakukan evaluasi. Nah, ini ada sedikit peningkatan bahwa kita perlu melakukan asistensi manajemen risiko tahun 2023 sekaligus juga nantinya pada akhir tahun akan melakukan evaluasi terhadap manajemen risiko 2023 hasil asistensi yang dilakukan oleh tim Ijen. Lanjut. Nah, ini selanjutnya, nah di sini ada timeline terkait dengan pelaksanaan penguasaan manajemen risiko. Sudah kami sampaikan tadi, ekspos sudah dilakukan oleh masing-masing mitra di bulan Januari minggu pertama. Nah, selanjutnya bulan depan di September minggu pertama kita akan melakukan evaluasi implementasi pengendalian MR tahun 2022 terhadap hasil ekspos manajemen risiko yang sudah dipaparkan oleh Eselon 1 pada bulan Januari di minggu pertama. Nah, pada saat pelaksanaan evaluasi ini dilakukan minggu pertama September, sekaligus juga diharapkan tim juga melakukan asistensi penyusunan MR tahun 2023. Jadi masih di minggu yang sama atau pelaksanaan tugas yang bersamaan, di mana hasil evaluasi ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan asistensi terhadap penyusunan MR 2023. Nah, ini penekanannya di sini. Jadi nanti penugasannya di dalam surat tugas, nanti masing-masing inspektur nanti bisa menegaskan, jadi tidak hanya asistensi tapi juga melakukan evaluasi tahun 2022 dan asistensi yang untuk tahun 2023 pada penugasan yang waktu yang sama. Dan selanjutnya nanti hasil asistensi yang dilakukan pada bulan September oleh tim Ijen terhadap asistensi tahun MR 2023 akan dilakukan evaluasi kembali oleh tim Ijen. Mudah-mudahan dengan tim yang sama bisa melakukan evaluasi kembali pada bulan November terhadap asistensi yang sudah kita lakukan kepada mitra kita. Nah, ini timeline yang sudah dialokasikan waktunya sesuai dengan PKPT ya. Mudah-mudahan tidak bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing inspektorat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pelaksanaan evaluasi. Di sini Pak Jayeng ya. Nah, ini di dalam pelaksanaan evaluasi di sini hanya satu TEO saja. TEO saja yang kita siapkan di sini untuk melakukan evaluasi terhadap MR yang disusun mitra pada waktu mereka ekspos di bulan Januari. Nah, ini tujuannya adalah, jadi TEO-nya implementasi pengendalian dengan pendekatan MR ini belum efektif. Tujuannya kita untuk memastikan kegiatan pengendalian MR tahun berjalan 2002 ini sudah dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan pengendalian
dan dipantau penerapannya secara efektif. Nah, ini kriterianya masih kita tetap gunakan Permen 10 karena sampai sekarang juga belum dicabut. Terus kemudian ada langkah-langkah kerja. Langkah kerjanya ini tentunya di awalnya kita dapatkan dulu form penilaian risiko tahun 2022 yang sudah diekspos kemarin oleh unit kerja atau Satker lingkup KKP di masing-masing eselon 1. Kemudian dapatkan dan pelajari juga hasil pemantauan terhadap pengendalian risiko tahun berjalan. Jadi berdasarkan form tadi juga kita pelajari pelaksanaan pemantauan pengendalian risiko yang sudah mereka susun beserta hasil bukti atau data dukung pengendaliannya. Kemudian kita juga pelajari nanti hasil pemantauan yang sudah dilakukan oleh masing-masing mitra kita, apakah di dalam pelaksanaan tersebut sudah cukup jelas termuat aktivitas pengendalian dan pengendalian itu sudah dilakukan dengan bentuk yang tepat dan sesuai dengan rencana dalam form penilaian risiko. Biasanya kan di form penilaian risiko itu ada bentuk-bentuk pengendalian yang mereka akan lakukan terhadap risiko yang teridentifikasi, dan kemudian jika misalnya nanti ternyata tidak ada memuat aktivitas pengendalian yang tepat, nah nanti kita ini perlu diskusi nih. Ya, perlu diskusi dengan pihak mitra untuk mendapatkan penjelasan kendalanya di mana sih ini atau permasalahannya untuk menentukan penyebab dari dan usulan perbaikan terhadap bentuk atau aktivitas pengendalian MR yang lebih tepat atau efektif untuk bisa dilaksanakan. Selanjutnya kita juga cek apakah aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan itu sudah pada waktu yang tepat tidak, dan atau sesuai dengan jadwal yang sudah mereka tetapkan atau tidak. Apabila dan aktivitas pengendalian yang sudah mereka tentukan waktunya atau jadwalnya ini sudah tepat atau belum, itu juga nanti perlu juga ada kita diskusi atau kita analisis dulu ya, karena ini evaluasi kita telaah, kita lakukan diskusi, dan selanjutnya apakah pemilik risiko ini juga memantau nggak terus-menerus terhadap MR yang sudah mereka susun gitu. Jangan sampai MR-nya sudah disusun, hanya dibuat aktivitas pengendaliannya tapi pelaksanaannya tidak dilakukan atau tidak dipantau oleh pemilik risiko secara terus-menerus. Nah, untuk itu nanti kita lihat dan cek kesesuaian antara data dukung yang sudah mereka lakukan dengan MR yang sudah mereka rencanakan atau tetapkan untuk dilaksanakan pengendalian aktivitas pengendalian MR-nya. Apabila terdapat ketidaksesuaian, nah ini kita perlu diskusi untuk supaya dan mereka bisa menjelaskan di mana nanti kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan pengendalian terhadap risiko yang sudah mereka petakan untuk menentukan nanti ini sebabnya penyebabnya apa sih. Nanti sama-sama diskusi kita akan bisa menemukan kendala atau permasalahan, dan tentunya nanti ada usulan perbaikan nih di dalam pelaksanaan waktu pengendalian yang tepat atau pemantauan pengendalian MR yang lebih efektif oleh pemilik risiko. Untuk selanjutnya cek apakah hasil pemantauan kegiatan pengendalian manajemen risiko ini sudah ditindaklanjuti belum oleh pemilik risiko. Nah, dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh mereka, diharapkan nanti hasil pemantauan ini ada beberapa catatan atau saran kah atau rekomendasi yang mestinya mereka juga akan selesaikan atau ditindaklanjuti oleh pemilik risiko. Nah, itu juga perlu kita lihat nantinya apakah cukup efektif pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang perlu pengendalian manajemen risiko oleh pihak Satker. Jadi ya termasuk risiko kegiatan ataupun kebijakan yang dianggap perlu dilakukan manajemen risiko oleh pemilik risiko. Nah, jika belum dilakukan, nah tentunya kita diskusikan lagi supaya kita bisa mendapatkan apa sih sebenarnya kendala permasalahannya, sehingga kita akan coba menentukan penyebabnya serta upaya percepatan tindak lanjut. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan pelaksanaan asistensi kita untuk menyusun MR yang tahun 2023.
Jadi sebenarnya hasil evaluasi terhadap implementasi pengendalian manajemen risiko ini sangat berhubungan erat nantinya dengan pelaksanaan asistensi kita terhadap penyusunan manajemen risiko yang untuk tahun 2023. Jadi ketika di dalam mereka menyusun form penilaian risiko tahun berjalan di 2022, kemudian ternyata ada kendala atau permasalahan, mungkin karena dia keliru di dalam menetapkan satu aktivitas pengendalian atau pelaksanaannya tidak tepat waktu. Nah, ini juga bisa menjadi bahan masukan untuk di dalam rangka menyusun MR di tahun MR-nya kegiatan 2023. Nah, mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan untuk kegiatan evaluasi yang akan kita lakukan di tahun 2022 yang sudah mereka siapkan, dan nanti hasil ini kita simpulkan, kita rumuskan rekomendasi perbaikannya seperti apa untuk meningkatkan kualitas pengendalian MR. Selanjutnya karena kegiatan di 2022 ini kan belum selesai. Jadi mudah-mudahan dengan hasil evaluasi ini kita bisa memperbaiki juga bagaimana implementasi pengendalian MR untuk sisa waktu pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 sebelum ini berakhir, sekaligus juga untuk menyusun MR 2023. Hanya satu TAO. Dan lanjut. Nah, ini kita masuk kepada pelaksanaan asistensi. Adapun pelaksanaan asistensi, rangkaiannya di sini, jadi awalnya kita akan menetapkan terlebih dahulu programnya, kegiatan atau kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi ini apa sih? Nah, ini kita coba lihat di masing-masing mitra kita terkait dengan penetapan program kegiatan kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Nanti ada contohnya. Nah, terus selanjutnya di dalam asistensi ini juga kita akan melakukan asistensi terhadap identifikasi risiko pada program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Nah, identifikasi risiko ini sangat penting karena kalau pimpinan tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan identifikasi risiko, ini juga akan dapat menghambat atau tidak tercapainya tujuan organisasi. Jadi sebenarnya identifikasi di sini sangat menentukan bahwa sudah cukup tidak identifikasi risiko ini yang dilakukan untuk mengantisipasi supaya tujuan organisasi ini jangan sampai terhambat. Nah, selanjutnya tahapan-tahapan yang dilakukan dari hasil identifikasi risiko ini tentunya akan dilakukan asistensi analisis risiko. Nah, di dalam analisis risiko ini tentunya ada pengukuran. Ini terkait untuk mendapatkan status risiko yang tentunya di sana analisis ini berkaitan dengan probabilitas maupun dampak-dampak yang nantinya akan dilakukan di dalam asistensi. Ya, mungkin nanti selanjutnya mungkin nanti ini Pak Taufik nih yang bantu saya untuk memberikan penjelasan bagaimana sih pengukuran probabilitas maupun dampak ini. Sebenarnya terkait dengan analisis ini, kalau kita masih berpedoman pada Permen KP nomor 10 sebenarnya sudah ada ini ya. Dan sebelumnya juga sudah pernah ada pedoman yang bisa kita gunakan untuk bagaimana mengukur probabilitas maupun dampak daripada risiko itu sendiri. Dan nanti akhirnya hasil dari tujuan penilaian nanti di analisis ini adalah kita bisa mendapatkan status risikonya. Nah, selanjutnya dilakukan nanti juga pengendalian existing atas risiko. Jadi dari hasil analisis ini selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan status risiko, maka akan kita lakukan aktivitas nanti bentuk pengendaliannya seperti apa sih gitu di dalam pelaksanaan asistensi ini. Nah, nanti ini dirumuskan sama-sama ya antara kita dengan pihak
satker atau mitra, dan selanjutnya asistensi terhadap pengendalian existing atas risiko ini juga akan dilakukan monitoring evaluasinya untuk memitigasi risiko. Nah, ini mungkin nanti masing-masing risiko tentu mungkin mempunyai karakter yang akan berbeda-beda, baik itu untuk penanganan PBJ-nya seperti apa, mungkin terkait dengan IKU, prioritas, atau kegiatan yang strategis, itu mungkin mitigasinya akan berbeda-beda. Nah, ini yang nanti perlu dilakukan asistensi dengan diskusi mitra kita. Selanjutnya, ini adalah beberapa catatan langkah kerja yang kami siapkan di dalam pelaksanaan asistensi, penetapan kebijakan, dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Nah, asistensi yang pertama adalah tujuan untuk penetapan kebijakan, program, dan atau kegiatan yang terpilih yang mendukung langsung ke pencapaian tujuan organisasi. Ini definisi terpilih adalah memerlukan pengendalian yang berbasis manajemen risiko. Nah, ini langkah kerjanya, dapatkan penjelasan dari pemilik risiko, kebijakan dan atau kegiatan apa saja yang perlu dikendalikan dengan manajemen risiko. Nah, ini kita perlu dapatkan dengan pihak pemilik risiko atau pegawai yang berkaitan di satker yang bersangkutan. Kemudian kita cermati juga apakah kebijakan, kegiatan yang terpilih tersebut memenuhi kriteria kebijakan, nah atau kriteria kegiatan yang perlu dikendalikan dengan manajemen risiko mengacu kepada Permen KP nomor 10 2016. Dan selanjutnya, jika tidak memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan di dalam Permen KP 10 2016, maka arahkan dan berikan masukan kepada pemilik risiko mengacu kepada kriteria pengendalian manajemen risiko terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi atau bisnis proses, unit kerja, dan atau fungsi utama unit kerja. Sedangkan kegiatan lain dapat dikendalikan dengan pengendalian rutin atau yang berkala sesuai Permen KP. Jadi kelihatannya harus banyak menyimak juga nih Permen KP nomor 10. Nah, ini contoh-contoh kebijakan atau kegiatan yang perlu dengan pendekatan manajemen risiko yang diprioritaskan untuk mendukung pada pencapaian tujuan organisasi, yaitu ada IKU, pemilik risiko, termasuk PBC yang melalui tender atau seleksi, sebenarnya juga swakelola ada juga yang berisiko. Terus kemudian pelaksanaan pelayanan publik, pencapaian PNBP, persiapan satker yang ditetapkan diusulkan menjadi WBK, output utama yang tercantum dalam RKKL. Nah, ini nanti silakan tim, apakah seluruhnya ini mau dilakukan asistensi atau kita sampling saja, tapi nanti hasilnya bisa menjadi contoh untuk menyiapkan MR-MR yang diperlukan dengan pendekatan manajemen risiko. Selanjutnya, nah ini tadi sudah kami sampaikan terkait dengan asistensi langkah kerja. Nah, di asistensi identifikasi risiko pada kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Ini sangat penting ketika kita tidak bisa mengidentifikasi risiko dengan tepat, maka bisa menghambat kepada pencapaian tujuan organisasi. Nah, di sini ada langkah kerja. Jadi setelah pemilik risiko memilih menetapkan kebijakan atau kegiatan yang perlu dikendalikan dengan MR lebih lanjut, lakukan kita diskusi dengan beberapa pegawai terkait maupun dengan pemilik risiko. Nah, untuk menentukan risiko apa saja yang terdeteksi yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Nanti sehingga diharapkan dapat secara tepat menentukan bentuk-bentuk pengendaliannya pada setiap tahapan, termasuk juga waktu gitu ya, waktu pelaksanaan pengendaliannya dan oleh siapapun yang melakukan orang yang tepat untuk melakukan pengendalian tersebut. Nah, ini kemudian kita mintakan penjelasan juga kepada pemilik risiko, berikan penjelasan
terhadap beberapa risiko-risiko seperti risiko perencanaan, mungkin risiko perencanaan perencanaan yang tidak disusun dengan tepat atau terlambat atau tidak didukung dengan SDM atau tidak didukung dengan SDM yang cukup memadai. Ini juga bisa berisiko pada perencanaan atau perencanaan itu juga tidak bisa direalisasikan kegiatannya. Risiko pelaksanaan juga demikian, risiko pemanfaatan, risiko fraud. Ini kita berikan penjelasan-penjelasan kepada pihak pemilik risiko. Selanjutnya, analisis risiko. Analisis risiko ini nanti tujuannya untuk mendapatkan status risiko. Nah, setelah risiko-risiko teridentifikasi, nah ini juga perlu disepakati. Kemudian berikan penjelasan kepada pemilik risiko untuk menyiapkan informasi dan data yang terkait yang berhubungan dengan risiko yang sudah mereka pilih. Nah, langkah yang diperlukan pada tahap ini juga kita arahkan kepada pemilik risiko atau pegawai terkait supaya dalam menghitung skala kemungkinan atau probabilitas tadi ya dan dampak ini juga menggunakan data historis dan atau data statistik. Nah, data historis ini bisa kita peroleh dari laporan hasil audit, baik audit dari Ijen ataupun dari BPK, bisa juga kita dapatkan dari hasil evaluasi atau mungkin juga ada pengaduan misalnya itu bisa kita gunakan untuk menghitung skala kemungkinan atau dampak dari data-data yang kita dapatkan hasil pengawasan maupun mungkin ya dari pengaduan juga ada masukan ya. Terus kemudian skala kemungkinan dan dampak yang digunakan dalam menganalisis risiko sebelum dipilih harus juga didahului dengan kesepakatan atas skala Likert yang digunakan. Nanti ini kayaknya lebih detailnya Pak Taufik nih yang bisa menjelaskan sepanjang itu diperlukan. Mudah-mudahan nih teman-teman sudah banyak yang baca Permen KP 10 dan sudah juga melakukan evaluasi sebelumnya sudah memahami. Selanjutnya, lanjut nih Mas Dodo. Oke, ini asistensi terhadap pengendalian existing atas risiko. Pengendalian existing atas risiko ini nanti kita dapatkan juga penjelasan dari pemilik risiko dan pejabat atau pegawai terkait di unit kerja. Apakah sudah ada pengendalian existing atas risiko yang mereka sudah tetapkan? Nah, ini jika belum ya kita tanyakan di mana kendala atau permasalahannya. Nah, jadi selanjutnya jika pengendalian tersebut ini sudah ada, mereka tentukan dan sudah dilakukan, dapatkan ini, kita lihat bentuk-bentuk pengendaliannya seperti apa sih yang sudah mereka tetapkan dan yang mereka terapkan, apakah cukup efektif nggak dilaksanakan. Nah, tentunya kita harus diskusi nih sama mereka. Ketika bentuk pengendalian ini mereka tetapkan, timbul nggak risiko? Atau sudah tidak ada risiko gitu kan? Nah, ini perlu diskusi. Apabila pengendalian tersebut ternyata berpotensi tidak dilaksanakan atau diabaikan atau tidak dapat dilaksanakan karena hal tertentu, jika demikian maka usulkan kepada pemilik risiko bahwa pengendalian existing tersebut menjadi sebuah risiko baru dan kita carikan solusi penanganannya. Selanjutnya, nah ini terhadap asistensi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan mitigasi risiko. Jadi tadi mereka sudah menentukan bentuk-bentuk pengendalian manajemen risiko. Nah, selanjutnya tentunya selain itu kita pemilik risiko ya harus melakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus agar risiko itu tidak terjadi. Nah, langkah kerja di sini ini merupakan tahap akhir dari suatu asistensi yang nanti yang akan dilaksanakan pada tahap ini pemilik risiko supaya dapat menetapkan terkait risiko waktu. Risiko waktu kapan, waktu yang tepat untuk pelaksanaan MONEF atau pengendalian terhadap pelaksanaan mitigasi itu sendiri. Kemudian penanggung jawabnya siapa, pejabat atau pelaksana yang kompeten akan melaksanakan MONEF. Jangan sampai nanti ada pemantauan atau pelaksanaan MONEF, tapi
oleh pegawai atau staf yang memang tidak punya kompetensi untuk melakukan pemantauan tersebut. Karena risiko-risiko itu juga ketika dipantau, itu kalau ada persoalan atau permasalahan harus segera dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Kalau staf tidak bisa melakukan itu, maka ini juga akan bisa menghambat atau terjadinya kegagalan di dalam pencapaian suatu tujuan kegiatan atau tujuan organisasi. Mungkin sudah selesai Pak Dodo, masih ada? Oke, ini kita masuk ke pelaksanaan evaluasi 2023. Jadi atas hasil asistensi yang sudah kita lakukan untuk pelaksanaan kegiatan 2023, nah ini akan dilakukan juga evaluasi oleh kita. Jadi kita harapkan untuk di dalam pelaksanaan asistensi tadi itu dilakukan sebelum ada pagu definitif ya. Karena nanti pada saat pagu definitif justru pada saat teman-teman melakukan review nanti itu kita harus minta MR-nya. Itu MR harusnya menjadi satu persyaratan kelengkapan pada waktu saat pelaksanaan review teman-teman terhadap RKKL definitif tahun 2023. Nah, jadi hasil asistensi itu kita harapkan nantinya mereka ditindaklanjuti supaya nanti teman-teman juga melakukan review pada saat kita menagih MR itu sudah tersedia. Tersedia itu juga dari hasil asistensi oleh Ijen. Nah, mudah-mudahan nanti hasil asistensi ini ditindaklanjuti oleh pihak Satker. Nah, hasil asistensi yang sudah dilakukan di bulan September, bulan depan di minggu pertama, ini akan kita evaluasi kembali. Evaluasikan kembali apakah dari catatan-catatan atau saran asistensi ini sudah ditindaklanjuti belum oleh pihak mitra. Nah, ini untuk evaluasi selanjutnya. Evaluasi selanjutnya untuk terhadap hasil asistensi MR ini TO-nya belum atau tidak ditindaklanjuti. Nah, tujuannya apa? Kita untuk memastikan bahwa hasil asistensi atas manajemen risiko tahun 2023 ini telah ditindaklanjuti oleh pemilik risiko atau belum. Itu tujuannya. Nah, langkah kerjanya kita dapatkan dan kita pelajari hasil asistensi manajemen risiko yang sudah dilakukan teman-teman sebelumnya di September minggu pertama. Terus kemudian kita dapatkan dan pelajari juga form penilaian risiko yang sudah mereka susun berdasarkan hasil asistensi dengan tim Ijen. Kemudian bandingkan hasil asistensi dan rekomendasi saran dengan form penilaian risiko yang mereka susun. Apakah seluruh rekomendasi saran oleh tim asistensi telah ditindaklanjuti dan diimplementasikan dalam form penilaian risiko atau belum. Nah, jika belum, seluruh saran atau rekomendasi ditindaklanjuti, kita carikan diskusi. Ini penjelasannya kenapa mereka tidak menindaklanjuti. Mungkin mereka punya punya justifikasi yang lain atau untuk menentukan penyebab hakiki dari pelaksanaan asistensi kita ini efektif atau tidak di sini untuk melihatnya apakah seluruh saran rekomendasi ditindaklanjuti atau tidak. Nah, kemudian kita gali penyebabnya kenapa mereka tidak menindaklanjuti dan selanjutnya tentu perlu dilakukan upaya percepatan tindak lanjut supaya itu diperlukan. Dan kemudian kita buatkan simpulan dan rumuskan rekomendasi perbaikannya terhadap hasil evaluasi ini yang bisa digunakan untuk perbaikan dalam penyusunan MR di tahun 2023. Mungkin itu sudah ya Pak Dodo. Terima kasih teman-teman. Tadi sudah kami sampaikan pedoman pengawasan MR yang mencakup evaluasi terhadap implementasi pengendalian MR tahun 2022 dan asistensi untuk MR
2023 sekaligus juga evaluasi terhadap hasil asistensi yang dilakukan oleh tim Ijen. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Monggo kalau ada saran, masukan dari Bapak Ibu sekalian, terutama dari Ibu Ses, dari pengendali mutu, untuk meningkatkan kualitas nanti di dalam menyiapkan pedoman pengawasan ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Iriawanti atas penjelasannya tentang pedoman evaluasi pengendalian MR. Tadi Bu Ira sudah menyampaikan bahwa di dalam pedoman ini ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah evaluasi tentang atas implementasi pengendalian MR yang berjalan di tahun 2022 ini. Yang dilakukan bersamaan yang Bu Ira ya, bersamaan dengan asistensi penyusunan MR untuk tahun 2023. Jadi dua hal ini dilakukan bersamaan, nanti jadwalnya ada di bulan September, di minggu pertama di bulan September. Nah, kita harapkan bersama bahwa hasil asistensi ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh mitra untuk kita gunakan sebagai salah satu masukan dalam pelaksanaan review RKKL gitu kan, gitu ya Bu Ira ya. Termasuk juga kita evaluasi nanti pada saat di bulan November tahun 2022 ini dalam pada saat kegiatan evaluasi MR-nya untuk tahun 2023. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi juga disampaikan oleh Bu Ira langkah-langkah kerja untuk setiap TAO-nya. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kita bersama, mari kita diskusikan hal-hal yang kelihatannya masih perlu diperjelas atau ditanyakan gitu. Saya persilahkan pada Bapak Ibu, waduh, Pak Azizi, Pak Parianto tadi udah siap-siap memang. Silakan Pak, pertama Pak Azizi. Kedua Pak Parianto, ada lagi mungkin satu lagi biar sekaligus. Pak Jayeng? Oh belum. Baik, dua dulu. Silakan. Baik, Pak Azizi, Pak Parianto, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ses, Ira, dan Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di ruangan ini maupun di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberikan kesempatan untuk bisa memberikan saran. Nah, saya kira evaluasi dan asistensi MR ini sangat penting karena ya kegiatan pengendalian akan lebih efektif bila kita berbasis risiko gitu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai PKA tentang evaluasi ya. Tadi disampaikan Bu Ira hanya satu TEO kalau nggak salah ya. Satu TEO ya. Nah, kelihatannya masih sangat sederhana itu kalau saya lihat ya. Kalau hanya TEO-nya satu, kemudian langkahnya seperti itu kayaknya ya 2 hari selesai gitu. Artinya Pak yang diperlukan. Jadi yang saya belum melihat tadi hanya kita tidak belum mengakomodir adanya perubahan-perubahan di dalam tahun berjalan. Tahun berjalan itu kan ada perubahan, mungkin ada adendum kontrak, ya, kemudian ada refocusing dan lain-lain. Nah, tentu kan MR-nya harus kita sesuaikan. Kan sudah ketinggalan MR itu. Dengan adanya adendum, resikonya berarti sudah tambah lagi. Tidak seperti yang kemarin. Gitu. Karena dia ada tambah waktu kan. Apakah dia bisa menyelesaikan? Betul enggak itu analisisnya bahwa dikasih waktu sekian dia selesai. Gitu. Jangan-jangan meluncur ke tahun berikutnya. Nah, itu akan mempengaruhi kegiatan di tahun berikutnya gitu ya, karena dananya pasti akan diambil di situ. Nah, itu belum nampak. Mohon itu ditambahkan satu TEO. Apakah MR itu
dengan adanya perubahan-perubahan juga diupdate. Jadi harus ada update lagi tadi, apalagi ada forum forum MR ya di eselon 1 tadi kalau nggak salah disebutkan Bu Ira tadi ya. Nah itu penting karena MR kita itu selama ini ya satu kali bikin sampai tahun anggaran selesai gitu. Padahal di perjalanan ini banyak sekali perubahan-perubahan. Atau gini kadang-kadang juga perubahan SDM. Jadi awalnya ada direktur, kemudian jadi PLT, itu sudah beda lagi resikonya. PLT itu kan terbatas dia. Walaupun dia jadi PPK nanti ya, tapi kan terbatas kewenangannya gitu dibanding kalau itu definitif gitu. Kemudian kalau ada addendum, ada refocusing seperti saya sampaikan itu pasti harus diupdate. Nah, karena selama ini kita juga membiarkan ya teman-teman di eselon 1 nggak pernah dia mengupdate itu. Itu yang pertama mengenai evaluasi ya, mohon ditambahkan. Jadi paling tidak itu 2 TE-nya. Jangan hanya 1. Kemudian yang berikutnya mengenai asistensi. Asistensi itu kita harus kembali ke basic kita gitu ya. Ada Per Irjen 43, kemudian ada Permen KP 10. Permen KP 10 itu bicara substansinya MR. Jadi bagaimana sih menyusun MR, kriterianya apa, semua itu ada di Permen 10. Nah, Per Irjen 43 ini mengatur kegiatannya itu loh, asistensi misalnya itu harus dilakukan seperti apa sih? Nah, kita sudah punya pedoman itu, tolong diperhatikan gitu ya. Nah, kalau di Per Irjen 43 itu kalau kita sepakat ya, karena di sana memang tidak ada istilah asistensi, adanya kan advisory, pelatihan, kemudian fasilitasi. Nah, kita mau masuk mana ini? Ini ada aturannya semua. Kalau advisory itu pasal 56 sampai pasal 71. Coba ditampilkan di sana ya, supaya bisa kita lihat seperti apa sih advisory itu. Nah, asistensi ini mau masuk mana kita? Mau masuk penjaminan kualitas atau masuk ke konsultansi? Kalau hemat saya itu lebih dekat ke konsultansi. Walaupun di penjaminan kualitas itu kan ada pengawasan lainnya ya. Nah, ini kita diskusikan. Nah, kalau yang dipaparkan tadi itu masih cenderung ke penjaminan kualitas. Ya, harusnya langkah-langkahnya itu yang dilakukan sesuai dengan Per Irjen pasal 56 sampai pasal 71. Coba dibuka. Ya saya ngerpek juga, Pak. Tapi kan ada di situ gitu. Soal pasal 56. Ya nggak mungkin kan harus ngerpek udah apalagi udah tua. Nah, ingatan sudah banyak kurang. Nah, ini. Nah, itu ABC itu kan itu kelompoknya gitu. Nah, kita mau pakai mana ini asistensi ini? Sebetulnya nggak dikenal di Per Irjen ini asistensi. Pemberian saran, pelatihan atau fasilitatif. Oke, masuk di advisory. Ayat kedua ke belakang itu sudah bicara advisory. Bagaimana tata cara kita melaksanakan kegiatan itu gitu loh. Jadi mohon disesuaikan yang tadi itu yang di asistensi tadi ya. Langkah-langkahnya itu disesuaikan ini. Ada FGD, ada macam-macam di situ. Nah, itu karena itu sudah disepakati dalam penyusunan Per Irjen ya mengikat ke kita gitu loh. Kalau kita melakukan kegiatan ya harus sesuai Per Irjen. Jangan Per Irjennya ada, ya kita membelakangi Per Irjen itu kan nggak pas juga gitu. Kasihan Pak Febri membiayai diskusi panjang-panjang, minta tanda tangan Pak Irjen, nggak kita laksanakan. Gitu ya. Jadi mohon dibaca lagi pasal 56 sampai 71, itulah mekanisme kita melakukan kegiatan di sini sekarang. Kalau asistensi itu kita kita dekatkan ke pemberian saran atau advisory ya. Karena nggak dikenal asistensi di
di dalam Per-Irjen ini. Mungkin itu Bu Ses. Nanti tolong disesuaikan lagi. Ini saran saya ya. Kalau enggak nanti Per-Irjennya ini ya nggak pernah diimplementasikan berarti gitu. Sama dengan nanti MR-nya teman-teman di eselon 1 itu. MR ada, sudah berubah semua, ya dia kan berarti nggak melaksanakan MR awal gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azizi. Mungkin Pak Parianto dulu Bu Ira ya, biar sekali nanti jawabnya. Silakan Pak Parianto. Terima kasih Bu Ses, Bu Inspektur 5, dari Mutu Inspektorat 1 ya, dan Bapak Ibu yang hadir. Ini saya ngomong nanti agak bikin masalah ini. Gini, kalau Permen 10 itu, makanya Pak Asisi tadi TEO-nya 1 sangat sampel itu kan, di dalam Permen 10 itu pengendalian ada 3 sudah kita pahami, dan ini mengarah ke pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Masuk ke sana kan pertama-tama harus kriteria dulu. Bahwa yang dibawa ke sana itu ada kebijakan, ada kegiatan. Kebijakan ada 5 kriteria yang harus dimasukkan ke penilaian risiko, formulir penilaian risiko walaupun itu salah gitu ya. Dan ada aktivitas 3 kriteria. Menurut hemat saya itu nanti juga menjadi bahan TEO maupun bahan asistensi tadi yang Pak Asisi bingung itu masuk mana Permen 43 kan. Jadi pertama-tama kita mestinya menilai, harus meyakini bahwa satker itu yang kamu bawa ke formulir penilaian risiko itu yang kebijakan mana yang sudah dimasuk, yang harusnya masuk tidak masuk mana. Terus kegiatan itu kan ada yang PBJ, ada yang kompleksitas, ada yang anggaran besar. Yang menurut kita itu sebetulnya masuk tidak masuk mana? Kalau ini tadi kan hanya MR yang penilaian formulir di penilaian risiko, dan itu masih sangat sampel menurut Pak Asisi menurut saya. Jadi TEO pertama dan itu menjadi bahan evaluasi karena dasarnya itu 2 kriteria dulu itu. Dan nanti kalau itu sudah oke, kemarin kita sudah diskusikan, sudah kita terima, oke lah. Tapi untuk asistensi ke depan kita harus memberikan asistensi yang tadi kebijakan yang masuk harus dengan pendekatan manajemen risiko itu 5 kriteria itu mana? Kita harus memberitahu. Dan itu nanti menjadi bahan. 3 kegiatan yang kriteria itu yang harus menjadi bahan untuk di-manage risikonya sesuai dengan pengendalian pendekatan manajemen risiko mana? Kriteria ini mana? Harusnya di dalam evaluasi juga melihat itu dulu. Ada kegiatan di Satker Eselon 1 kamu kok tidak kamu masukkan? Padahal itu kan sangat strategis untuk terjadinya kegagalan di dalam pencapaian Satker Anda, kan gitu. Itu pertama ya. Itu kalau menurut saya itu justru menjadi salah satu TEO yang pertama itu, apakah di dalam menyusun pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, kebijakannya itu sudah diadopsi di semua atau sudah di-manage. Terus yang kedua kegiatan sudah di-manage kan gitu. Terus kedua yang berkaitan dengan formulir penilaian risiko, itu kan ya aktivitas manajemen risiko kan ada identifikasi, analisis, respon, atau aktivitas pengendalian pemantauan. Kita kan juga harus mestinya melihat apakah risiko yang diidentifikasi itu ternyata implementasinya benar terjadi apa tidak sih. Itu kan harus kita evaluasi mestinya. Jadi TEO pertama itu hasil identifikasi misalnya tidak akurat. Misalnya mengidentifikasi dalam satu proses bisnis kegiatan itu ada 5. Ternyata yang 2 itu enggak masuk, ini enggak terjadi gitu. Berarti kan tidak efektif dalam melakukan identifikasi. Nah, itu menjadi bahan nanti dalam melakukan identifikasi di mana salahnya kan gitu. Terus sekarang di dalam melakukan analisis probabilities and impact gitu ya. Itu misalnya probabilitasnya di situ skalanya 4. Ternyata enggak ada kejadian gitu loh. Berarti kan salah di dalam melakukan pembobotan terhadap skala dan dampak, itu nanti juga menjadi bahan untuk pertimbangan berikutnya. Jadi sudah ada 3 TEO paling tidak ya. Program kegiatan, satunya identifikasi, satunya analisis. Dan aktivitas pengendalian menurut saya itu malah justru harus jadi TEO tersendiri. Apakah aktivitas pengendaliannya, kan aktivitas pengendalian itu ada 3 paling tidak. Apa, siapa, kapan.
apanya itu apa benar dilaksanakan, olehnya apa benar, dan kapan waktunya itu apa benar. Gitu. Berikutnya pemantauan sendiri juga nanti menjadi TO tersendiri supaya nanti itu apa saran atau rekomendasinya itu bisa lebih gitu loh, tidak global gitu. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Parianto. Wah, ini sudah banyak masukan, Bu Ira dan teman-teman dari tim Inspektorat 1. Masukan yang bagus-bagus semua. Jadi tadi Pak Azizi menyarankan agar tidak hanya satu TO, tapi bisa dieksplor lagi antara lain dengan mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi di tahun berjalan ini. Sebaiknya itu juga bisa dimasukkan ke dalam TO. Kemudian juga untuk pelaksana asistensi itu sebaiknya mengikuti atau mengacu kepada Perjanjian 43 yang sudah kita terbitkan gitu ya. Kemudian Pak Parianto tadi juga menyarankan ada beberapa TO lagi, Bu Ira, antara lain untuk menilai apakah kebijakan-kebijakan yang dimasukkan ke dalam daftar manajemen resiko ini sudah tepat gitu ya, apakah hasil identifikasi untuk menetapkan kebijakan, program, kegiatan itu juga sudah tepat. Nah, kira-kira hal itu yang menjadi concern dan disarankan oleh Pak Azizi dan Pak Parianto. Terima kasih. Untuk merespon, silakan Bu Ira, mungkin nanti juga Pak Taufik bisa membantu untuk menanggapinya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Azizi, Pak Parianto. Pada kesempatan ini sudah memberikan juga sharing ya kepada kita. Jadi ini saya berterima kasih, ada sedikit yang diingatkan dari Pak Azizi terkait, bukan sedikit sih ya, yang mengingatkan terkait dengan ada perubahan-perubahan. Nah, coba nanti Pak Dodo, Mas Dodo buka yang slide terakhir ya. Jadi sebenarnya ini kami sudah arahkan di dalam TEO, di asistensi. Tapi nanti masukkan Pak Aji juga menjadi perhatian. Oh, untuk evaluasinya ya. Kayak yang ikut iya. Tapi memang tetap nanti kan kita ke sini nih mengacunya. Jadi ada kriteria yang memerlukan pendekatan risiko itu ini, kebijakan ini yang tadi yang dibilang Pak Parianto tuh ya ini sudah ada di dalam asistensi, nanti kita giring ke sini. Nah, jadi kriteria kebijakan yang perlu pendekatan risiko itu terkait dengan kemungkinan akan implikasi pada timbulnya anggaran atau berpengaruh. Itu termasuk perubahan struktur, adanya revisi atau refokusi dan sebagainya, ini termasuk di sini nantinya. Terus kebijakan yang bisa berimplikasi pada munculnya aktivitas atau kegiatan baru. Nah, ini perlu ada pendekatan manajemen risiko. Jadi enggak, untuk menyiapkan. Oh iya, salah. Oke. Ya, ini bisa kita tambahkan di evaluasi nanti, evaluasi terkait ini. Ya, evaluasi. Nanti di evaluasi juga tetap kita lihat dari sisi ini, kita masukkan, mungkin tadi masuk dari, jadi artinya gini, walaupun tadi sudah dilakukan evaluasi hanya satu TEO, memang benar apa yang disampaikan Pak Azizi, kita perlu mempertanyakan bahwa MR yang mereka sampaikan pada waktu saat ekspos kepada Ijen di awal itu, apakah ada dilakukan update tidak terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Karena kan di dalam perjalanan ini juga memang ada kemarin refocusing atau AA ya, AA, terus apalagi penghematan. Nah, itu mungkin juga kita perlu pertanyakan apakah di dalam penyusunan MR awal ini dilakukan update enggak dengan adanya terjadi kebijakan
efisiensi anggaran. Nah, itu mungkin kita masukkan nanti di dalam satu TEO terkait hal tersebut. Makasih Pak Ajiji ya. Nanti itu juga menjadi perhatian untuk perbaikan atau tambahan satu TEO. Kalau itu nanti diperlukan, saya nanti coba diskusi sama tim di dalam menyusunkan TEO tersebut. Apakah dimasukkan saja dalam satu TEO atau kita buat sendiri? Nanti itu saya coba diskusikan dengan tim Pak Ajiji. Kalau ingin Pak Ajiji itu supaya lebih fokus karena ada perubahan, nanti kita susun kembali. Dan terkait dengan Pak Parianto, mungkin ini maksudnya ya Pak Parianto yang harus dijelaskan tadi. Jadi apa ini mau dimasuk, karena ini juga berimplikasi terhadap perubahan. Saya rasa tadi yang disampaikan Pak Azizi untuk nambah satu TEO juga memperhatikan ini, memperhatikan kriteria kebijakan maupun kegiatan yang ada di dalam Permen 10 ini. Mungkin itu saja Bu Ivi. Tambahan Pak Taufik, silakan kalau mau menambahkan. Terima kasih Bu Ira, izin Pak Jiji, Pak Suparyanto, Pak Yayan. Saya kira sudah disampaikan, jadi sepakat Pak, kami akan menambahkan TEO tadi betul, karena TEO yang evaluasi itu sepertinya ini izin TEO sapu jagat ya, TEO sapu jagat gitu izin. Mungkin karena kami terpaku dengan hasil penyampaian ekspos MR yang sudah disampaikan. Kami terpaku di situ, lalu kami hanya mengandalkan terimplementasi apa enggak nih, terpantau apa enggak. Terus nanti kita lakukan asistensi lagi gitu. Nah, tadi betul Pak, sepakat perlu ada penambahan, terutama recofusing ini ya Pak ya, recofusing AA jadi apa enggak dan sebagainya. Karena struktur anggaran itu kan kalau ada kepalanya yang dipotong tapi tangan kakinya masih hidup. Nah ini gimana dari sisi pencapaian tujuan dan sebagainya. Terima kasih Pak Jiji. Kemudian Pak Par, betul Pak. Jadi izin ya Pak ya, MR yang diekspos kemarin berarti kita diskusikan lagi dengan mitra kita formkan sebenarnya ini di level kebijakan kah masuk di memenuhi kriteria kebijakan atau memenuhi kriteria kegiatan, sambil kita analisis gitu ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Nanti jadi dari Satker menampilkan dia MR itu langsung ke penilaian risiko, kita harus menganalisis di kegiatan di Satker itu ada kebijakan enggak yang sebetulnya masuk 5 kriteria, salah satu dari 5 kriteria, tapi tidak diangkat di dalam formulir penilaian risiko. Berarti kan itu harus kita sampaikan, Pak. Kita sampaikan ya Pak. Demikian juga 3 kriteria kegiatan ini, harusnya menurut kita ada kegiatan yang harusnya memenuhi salah satu dari 3 ini, tapi tidak dibawa ke MR. Kalau nggak dibawa ke MR kan berarti risikonya masih kemungkinan tidak ada dan menggagal pencapaian tujuan. Itu menurut saya TU pertama. Jangan sampai kegiatan atau kebijakan yang sangat strategis masuk kriteria ini tapi tidak dibawa ke formulir penilaian risiko itu loh. Iya. Jangan langsung implementasi MR. Betul, maksudnya itu. Ini masalahnya ngeblend sama kegiatan asistensi. Di kegiatan asistensi Pak. Nah ini kan nanti kan supaya nggak bertubi-tubi tadi arahan Pak Ir ya. Nanti di asistensi itu kan ada langkah pertama itu asistensi pemilihan konteks ya Pak ya. Nah iya 23. Jadi kita mikirnya ke situ Pak. Siapa? Ya itu sepakat Pak itu. Di awal dulu ya. Enggak. Baru Pak evaluasi implementasinya. Tapi kalau yang nggak benar itu nggak diimplementasikan. Misalnya dia salah tadi salahnya 4, padahal seharusnya nggak segitu. Ya ini kalau pengendalian dilaksanakan ya kita inefisiensi. Iya. Itu loh. Jadi ke sana sampai ke sana maksudnya Pak Parianto. Tadi ya saya mohon maaf tadi awalnya saya bilang sederhana itu karena itu. Iya Pak.
Kan Mungkin- ini gradasi auditor ini kan beragam. Iya. Kalau nanti ketua timnya itu cuma nyuruh anggotanya yang baru dia belum paham itu kan berat kita. Tapi kalau PKA-nya memang detail, ya siapapun yang melaksanakan ya bisa tinggal nanti analisisnya KT-nya kan gitu loh. Tapi jangan sampai datanya aja nggak terambil karena tadi TAO-nya tidak mengarah ke sana gitu. Nah, nanti kita coba detailkan lah supaya ini seragam, siapapun yang melakukan hasilnya itu hampir sama lah, bisa dikatakan hampir sama. Tapi kalau masih umum gitu kan suruh nerjemahkan sendiri ya repot nanti. Maksudnya Pak Parianto itu saya Sedikit. juru bicara Pak Parianto nih. Sedikit Jadi nambahin yang supaya Pak Sisi ya. tegas gitu loh. Sedikit nambahin Pak Sisi bahan tadi untuk asistensi. Jadi nanti kalau asistensi kita menjelaskan kebijakan maupun kegiatan, kita harus sudah menelurkan supaya tidak terulang 2022 ke 2023. Di saat Bapak itu yang masuk kebijakan nanti diajak diskusi ini loh. Jadi ini nanti harus dibawa ke formulir penilaian risiko kebijakan ini. Jadi nanti tidak hanya menjelaskan kriteria loh, harus bisa menunjukkan satker yang kita asistensi itu ke kebijakan yang harus masuk ke formulir penilaian risiko itu ABCD, kegiatan yang mestinya kan sudah ada pagu indikatif itu. Kegiatan yang harus masuk, tidak semua kegiatan, tapi kegiatan yang memenuhi 3 kriteria tadi itu ini mesti dibawa ke KMR. Jadi nanti pada waktu paparan di 2023 mitra kita karena sudah kita sepakati bahwa kebijakan dan kegiatan itu sudah ini yang harus masuk, nanti enggak lari-lari gitu. Itu. Makasih. Ya Pak, makasih Pak, nanti akan Pak Jiji nanti akan kita detailkan terkait TO ya, TO evaluasi, kemudian yang tadi Pak, ini betul Pak dikaitkan dengan Permen 43 kalau kita lihat di pasal 56 ayat 4 Pak, kayaknya masuk fasilitatif Pak. Pak Dodo bisa dilihat ayat 4 Pak. Di ayat 4-nya Pak Dodo. Ini langsung memfasilitasi penilaian resiko organisasi gitu. Melalui kegiatan ada bunyi gitunya sih Pak. Halaman 46. Terus di bawahnya ini masih pasal 56, terus ayat 4-nya Pak. Nah, kegiatan fasilitatif sebagaimana dimaksud gitu. FGD garis siapa? Langkah kerjanya. Siap ya nanti. Ya. Ini nanti kita tambahkan 1 TEO. Jadi Sama penyesuaian. MR yang disusun itu tidak memenuhi kriteria. Iya. Enggak. Evaluasi. Iya. Kalau evaluasinya setidaknya itu bisa 5 TO. Kalau arahan Pak Par ditambah Bapak yang mau 10 TO atau mau 3 TO, asal itu jelas langkah Iya. kerjanya. Iya. Jadi 1 TO tapi jangan hanya bicara implementasi. Jadi 1 implementasi itu jadi 1 tahapan. Iya. Bikinlah kalimat apa itu TO yang bisa merangkum semua. Nah, kemudian langkah kerjanya detail sampai selesai kan gitu. Nah, kalau mau dipecah mau 10. Baik, terima kasih tadi saran-saran Pak Azizi dan Pak Suparyanto, semuanya diterima ya Bu Ira, Pak Taufik, untuk dilakukan penyempurnaan di dalam pedoman pengawasannya.
Masih ada? Silakan Pak Jaeng. Ya, terima kasih Bu TSS Ijen. Nah, menambahkan dari teman-teman tadi sudah menyampaikan masukan Pak Suparyanto dan Pak Jiji. Pertama, ya perlu nanti dipisah gitu Bu Ira ya, kertas kerja ya apa PKE sorry PKE untuk evaluasi tahun 2022 dan asistensi untuk tahun 2003 kan dipisah. Nah, untuk evaluasi MR tahun 2022 pertama usulan saya untuk para pelaksananya nanti diberilah gambaran ya hasil-hasil evaluasi tahun sebelumnya sehingga di masing-masing eselon 1 itu para pelaksana evaluasinya, evaluator itu ada gambaran bahwa kelemahan pada unit kerja atau eselon 1 ini apa. Nah, sehingga bisa menjadi titik perhatian untuk dievaluasi terkait dengan tindak lanjutnya tahun-tahun sebelumnya. Itu. Jadi kalau bisa ada gambarannya gitu ya. Ini masing-masing kan beda-beda nih unit eselon 1-nya masalah di MR-nya. Apa sering tidak membuat, apa masih ada kesalahan pemahaman dalam penerapan implementasi si MR-nya, atau tadi lain-lain hal gitu ya. Ini dikasih gambaran di awal gitu. Sebagai pendahuluan lah gitu ya. Ya, buku 1 atau buku 2 apa buku 3 ya, kayak itu istilah aja ya. Tapi pendahuluan untuk gambaran. Kemudian untuk evaluasi juga langsung koordinator tetapkan mau melihat apa sih gitu ya yang mau dievaluasi. Kan banyak faktor nih. MR ini kan banyak. Tadi kita tetapkan aja misalnya udah tahu kan seperti yang Pak Suparyanto sampaikan. Kita MR di pengadaan barang dan jasa deh. Nah, itu aja belum pada bikin atau masih pada salah, kan merupakan hal yang strategis juga ya, pengadaan barang jasa. MR-nya tuh fokus di situ. Jadi TEO-nya itu barang dan jasa misalnya, evaluasi ya, barang dan jasa. Kemudian tadi ya mau apa, keuangan, terserah. Tadi apalagi itu banyak itu. Nah, kita tetapkan aja nih oleh koordinator, apa yang mau dilihat. Jadi seragam nanti. Nggak bervariasi. Nanti ada yang kebijakan IKU, ada yang kebijakan prioritas lain, ada yang ini kan jadi beragam nanti, nggak bisa dinilai secara fokus dia sasarannya kan gitu. Nah itu saran ya. Jadi TAO-nya tadi kan nggak akan dibuat tidak satu tadi, ya udah dipilih lah. Nah pada saat misalnya evaluasi pengadaan barang dan jasa, itu dimulai perencanaan kalau maunya, mulai perencanaan, pelaksanaan, terus kemudian pemanfaatan, tindak lanjut dan sebagainya, silakan. Itu tahap-tahapannya nanti dirinci demikian gitu. Itu mengenai evaluasi. Nah, kalau asistensi tadi ya sudah diberi masukan tadi masuk kategori fasilitatif, nanti langkahnya sesuai dengan per Irjen itu. Nah, itu juga karena ini bersamaan waktunya, jadi agak sebenarnya ya mau fokus di mana nih kita ngasih asistensinya. Semua atau ya beberapa hal tadi yang penting yang kita fokuskan tadi. Yang hasil evaluasi tadi bisa jadi kisi-kisi untuk asistensi gitu loh. Ya, kita dapat kisi-kisinya tadi, oh pengadaan barang dan jasanya MR-nya masih kurang bagus. Nah kita asistensinya gitu karena waktunya kan hampir bersamaan nih. Nah, kalau asistensinya lain lagi, jadi susah nanti orang di sini aja masih lemah, asistensi yang lain kan jadi susah ini. Jadi biar berkesinambungan. Artinya hasil evaluasi dan asistensi 2023-nya. Memang nanti dipakai untuk apa? Persyaratan review LKKL Pagu definitif. Nah, biasanya kan anggaran dia, terus kegiatan-kegiatan yang strategis prioritas dan PBJ-nya. Kalau itu udah ada, ya bagus.
Kira-kira gitu dari kami masukannya. Terima kasih Bu Ira dan Bu Ivi. Baik, terima kasih Pak Jayeng. Jadi Pak Jayeng menyampaikan beberapa hal antara lain untuk PKE ya, untuk yang pedoman evaluasinya itu mungkin perlu diberi gambaran dulu gitu ya. Kalau tadi disebut Pak Azizi itu dulu kita menyebutnya buku 1 atau bahan informasi. Jadi selain langkah-langkah kerja, fokus ke langkah-langkah kerja, sebelumnya ada bab tersendiri yang menceritakan gambaran umum atau informasi-informasi yang perlu diketahui oleh para evaluator seperti itu. Tadi mungkin bisa disampaikan di sana hasil-hasil evaluasi sebelumnya atau kelemahan-kelemahan pada setiap eselon 1 dan sebagainya. Sebagai tambahan bekal bagi para evaluator itu mungkin bisa direspon nanti Bu Ira, Pak Taufik. Kemudian juga untuk asistensi juga selain untuk diperhatikan per Irjen 43 tentang pelaksanaan asistensi ini yang termasuk ke dalam fasilitatif, juga mungkin perlu difokuskan pada tahap yang mana karena waktunya terbatas karena dilakukan bersama dengan evaluasi tadi. Mungkin bisa direspon Bu Ira, Pak Taufik, silakan. Ya baik, makasih Bu Ivi. Kalau saran masukan prinsipnya kami terima dan untuk dipertimbangkan di dalam menyempurnakan ya. Dan pedomannya di buku 1 sudah ada, cuman mungkin nanti yang diingatkan Pak Jayeng terkait dengan gambaran lah terhadap hasil pelaksanaan evaluasi sebelumnya itu juga perlu kita masukkan nanti di dalam buku 1 supaya ada gambarannya. Dan selanjutnya mungkin ini yang juga perlu ada kesepakatan juga nih nanti untuk pelaksanaan asistensinya. Ini mau fokus kemana? Karena kan banyak tadi bentuk pencapaian tujuan organisasi, mau melari ke IKU-nya kah, atau pengelolaan keuangannya bisa, atau PBJ, atau PNBP. Nah ini perlu kesepakatan, kita mau pilih yang mana untuk melakukan asistensi ini. Memang sebelum-sebelumnya kan sudah pernah dilakukan terhadap PBJ kepada eselon 1, tapi kita melihat hasil evaluasinya seperti apa. Nah ini untuk ke depan, perlu kesepakatan yang mau kita ambil masih tetap PBJ kah atau kegiatan strategis lain. Nah ini ya saya juga perlu teman-teman memberikan masukan juga ini, terutama Pak Jiji ya, pengendali mutu, sebaiknya yang mana nih yang mau kita sepakati untuk dipilih supaya juga fokusnya akan lebih jelas daripada nanti terlalu banyak. Karena kalau melihat nanti evaluasi juga berarti kan evaluasinya mengarah kemana dulu nih fokusnya kan, supaya di hasil evaluasi itu juga bisa kita gunakan di dalam pelaksanaan asistensi untuk kegiatan di 2023. Nah ini jadi yang mana mau diambil? Monggo. Saya tadi sepakat dengan Pak Jayeng tadi, evaluasi itu inline dengan asistensi. Nah sekarang tinggal apa yang akan kita sepakati, ya jangan mentah gitu. Maksud saya Inspektorat 1 itu munculkan dulu baru kita diskusikan gitu. Kalau masih mentah kan susah. Jadi mohon teman-teman Inspektorat 1 itu apa sih usulannya gitu. Baru nanti Pak Jayeng, Pak Arianto dan yang lain bisa memberikan masukan. Oh ini sebaiknya ini dasar pertimbangannya ini kan gitu. Tapi secara tadi Pak Jayeng itu saya setuju ya yang inline tadi. Nah tentu yang dievaluasi tadi kan mesti kita di buku 1-nya kan ada yang misalnya kayak sakit gitu ya nggak perlu lah menurut saya, WBK ya nggak perlu gitu. Misalnya apa evaluasi asistensi MR WBK gitu kan nggak begitu penting menurut saya. WBK kan sudah ada LKE-nya, sudah ada itu gitu. Nah yang begitu-begitu manajerial saya kira mungkin PNBP kayak boleh gitu ya, PNBP masuk gitu. Tapi yang kayak pelayanan publik ya gitu ya itu enggak saya kira enggak begitu ini. Kecuali pelayanan publiknya itu sampai dalam gitu ya. Tapi kalau kita lihat LKE-nya dari Menpan kan juga enggak begitu ke sana, hanya prosedural saja yang dilihat. Mungkin itu Bu Ivi, kalau bisa disepakati hari ini ya mohon di-list saja dulu teman-teman IR1 itu apa, nanti baru kita diskusikan.
Baik, terima kasih. Tadi sesuai saran Pak Azizi, pada kesempatan ini coba kita sepakati dulu hal-hal apa yang mau kita fokuskan gitu ya. Mungkin bisa ini langsung Pak siapa? Silakan Pak. Di Word aja atau slide baru juga nggak apa-apa. Mas Dodo. Di sheet apa? Nah itu ditambah di bawah. Fokus evaluasi ya, fokus evaluasi MR. Itu nomor 1. Untuk pengadaan barang jasa ya Bu ya. Pengadaan barang jasa kita batasi juga. Nah ini juga karakteristiknya kan beda-beda nih. Mungkin ditangkap sama di BKIPM, bagi BKIPM 5 miliar risiko, tapi bagi tangkap mungkin risiko sedang gitu ya. Nah ini berarti dibandingkan sama gitu kan ya, bisa Yang melalui tender atau enggak, yang melalui tender apa enggak? melalui penyedia. Itu Enggak yang mau tender apa enggak tender? melalui penyedia. Dan langsung Dibandingkan kita kan ada semua grading di dalam satu itu. Iya. Misalnya ada 10 BPJS satu itu. Dari 10 itu pertama kita Oh iya, siap. dua. Di Green Ternate. BKIPM. Enggak, tadi saya terjebak pemikiran dengan tanggung sekian gitu. Oke ya, benar. Pemilihan objeknya. Iya. Iya. Jadi di satu ini dibandingkan itu dibandingkan dengan tangkap itu Mas Dodo dalam kurung resiko tinggi gitu aja. Yang kedua, ini kan enggak MR. Kalau yang nanti tensi baru belum ada dia. Ya. Job sanksinya Sebenarnya pengadaan barang jasa kita nggak sebutkan risiko tinggi juga nggak apa-apa karena ini kan pedomannya pendekatan dengan manajemen risiko yang tinggi kan. Ya, maksudnya di situ. Ya, maksudnya nggak perlu lagi risiko tinggi karena ini pendekatan dengan MR ini kan untuk yang berisiko tinggi gitu loh Pak. Itu yang penting dia itu kalau evaluasi kan dia itu sudah dibikin yang kan. Cuma kalau kita ini kita ada kerja masuk di 2 bulan kan. Oke, Mas Dodo resiko tingginya nggak usah Mas Dodo. Ya, oke. Yang kedua ini yang fokus kita. Yang kedua pencapaian PNBP ya.
kita janji dengan materi diskusi sudah mengeluarkan PDJ di Saker itu yang akan aku dengan jadi ada Oke, beresiko. dua pilihan yang mana PBB November atau November ini Evaluasi, Pak. Evaluasi, Pak. Betul, fokus evaluasi. Pencapaian PMBP, PMBP aja, Bang. Pengelolaan ya. Dari mulai penerapan target sampai ke pemanfaatan kembali ya Pak ya. Pemanfaatan. Oke. Sampai dengan pertanggungjawaban pemanfaatan kembali. Itu pakai dalam kurung kalau yang itu. Pengelolaan kan semuanya itu sampai dengannya pakai dalam kurung. Dalam kurung sampai dengan SD gitu. Penetapan target sampai dengan penetapan target. Oke, gitu ya. Oke, kemudian mungkin tusi ya kali apa ya? Pencapaian itu ini aja. Kegiatan utama bagaimana dia? Umum itu Apa ya? Kegiatan prioritas. Bukan pencapaian tapi kegiatan prioritas. Ya, PDJ di jelas ya. Kalau PDC-nya saja kan Tiga aja lagi. iya, untuk mendapatkan output di prioritas itu aja. Biar fokus evaluator ini. Sementara dia yang disajikan formulir penilaian risiko tidak memuat PSBB dan sebagainya, dari mana? Ya kalau nanti tatapannya ditulis dia Bikin bikin balangan jasa itu di asistensi. harus mengacu pada dua kriteria tadi. Kebijakan dan kegiatan untuk dibilang. Itu bisa dijadikan di sini. Kalau itu langsung naik gini nanti kan enggak nyambung. Kebijakannya apa? Kebijakan dulu, kebijakan yang jangan itu dilakukan berdasarkan manajemen risiko kebijakan yang tidak masuk. Ini bersih berapa? Ini masuk TU tadi.
Nanti hasil evaluasi yang tahun sebelumnya kita tanya Pak Parianto dulu, Pak Parianto yang nanganin. Nanti kita masukkan di dalam buku 1. Jadi ini Pak, waktu kemarin Januari mereka paparan, itu kan sebenarnya sudah ada peta risiko yang mereka sampaikan ke kita. Ini loh risiko ekstrim, ini tinggi, ini sedang. Nah, nanti kita fokus kepada peta risiko yang sudah disusun oleh eselon 1 terkait yang risiko ekstrim maupun risiko tinggi, itu aja mungkin fokusnya ke sana. Nah, itu nanti di dalamnya itu pasti ada yang PBJ atau mungkin terkait dengan, tapi umumnya rata-rata eselon 1 tuh lebih menyiapkan MR-nya untuk PBJ-nya, itu yang saya tahu. Kalau yang lain tidak dilakukan, nah itu merupakan saran oleh tim Ijen supaya juga risiko tinggi yang sudah mereka petakan itu kalau tidak ada MR supaya dibuatkan juga MR-nya. Nah, untuk di tahun berjalan itu perlu juga disiapkan ya Pak ya. Artinya walaupun kita evaluasi nih di 2022, ternyata ketika kita melihat ada dari peta risiko itu yang tinggi, ini kita sarankan supaya segera mereka membuat MR-nya. Nah, sekaligus asistensi oleh tim Ijen. Jadi saya rasa itu ya, ya makanya ini disepakati 3 dulu ya Pak ya. 3 aja dulu, bisa dikombin Pak. Saran ini kan melingkupi seluruh eselon 1 ada, dan bisa disaring dengan KR, bisa juga dikombin kan, di-blend kan bisa. Karena ini semua eselon 1 ada. Yang mana kebijakan, yang mana kegiatan, kan gitu. Gitu. Ya. Ya. Sudah.
Eh, Ini kan akan masuk ke sajen gitu ya. Kira-kira bisa nggak itu nanti kesimpulannya dari semua yang satu itu ada rekomendasi itu per 10 itu gitu loh. Nah tentu evaluasi langkah kerjanya harus mengarah ke mengevaluasi itu yang di sajen ya. Karena dasarnya kan dari 10 itu. Sementara teman-teman ini merasa 10 itu sudah nggak relevan. Nah, itu perlu Bapak ini Pak Guru ini membuat PKE khusus untuk yang tingkat KKP. Nah kan tingkat KKP mestinya kan kalau evaluasi beginiannya sementara itu kan nggak banyak manfaatnya gitu. Apalagi kita tahu bahwa per 10 itu memang sudah banyak yang harus diperbaiki. Nah ini kan kesempatan momen kita masuk, terus nanti juga dimasukkan juga yang RB tadi pada saat kita mengevaluasi yang KKP itu, bahwa RB sarannya salah satu itu. Gitu. Kalau enggak itu ya nanti begini terus. Sementara kita ini pada saat pendampingan atau apa, enggak mau pakai lagi 10 gitu loh. Ya kan sana bingung jadinya, ini gimana permen 10, tapi kok Bapak itu ceritanya dengan BPKP gitu kan jadi kacau nanti gitu. Nah menurut saya tolong dievaluasi juga tingkat KKP karena itu ada di Sekjen. Ya mestinya IR1 itu ada 2 tim, ada tim Islam satunya, ada tim KKP-nya gitu. Di samping nanti KKP juga bisa merangkum dari hasil semuanya. Jadi ditulis di PKI-nya gitu. Kalau saran saya ya, kita percuma juga nanti evaluasi ini, tapi yang payung hukumnya ini nggak dirubah-rubah. Gitu. Mungkin itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Azizi. Mana Wira Pak Taufik bisa diterima ya saran. Jadi nanti mungkin ya dipertimbangkan untuk ada tim khusus KKP yang antara lain outputnya nanti mengarah ke kebijakan. Baik, terima kasih. Kelihatannya kita perlu untuk menyapa dari teman-teman yang dari ruang Zoom. Apakah ada pertanyaan atau masukan teman-teman para auditor? Dipersilakan. Tadi kelihatannya Pak Adram mau nanya nih.
Ya, silakan Bapak Ibu, teman-teman. Atau ada pertanyaan melalui chat, coba dibacakan aja, Mas Dodo. Padam, listriknya udah nyala lagi nih, ayo. Ya. Baik, sambil menunggu teman-teman dari ruang Zoom, di dalam ruangan ini masih ada yang tanyakan, silakan. Kembali saya tawarkan ke ruang Zoom. Oh, Pak Adram tuh yang dicek. Tolong dibacakan ya, Mas Dodo. Permen 10 sulit dilaksanakan karena banyak peraturan tumpang tindih. Caranya gimana? Baik, Pak Adram, terima kasih responnya. Ini nanti akan pertanyaan Pak Adram ini nanti bisa dijawab dari hasil evaluasi ini, Pak Adram. Mudah-mudahan tim bisa memformulasikan jawaban ini. Terima kasih, Pak Adram. Yang lain? Pak, silakan, Pak Ferdi. Terima kasih, Bu Ses. Tadi melanjutkan pertanyaan Pak Parianto tadi yang kaitannya tadi menentukan frekuensi dan dampak itu ya. Itu tadi yang saya menerjemahkan mungkin Pak Parianto itu bukan berarti kenapa ini ya, misalkan dampak atau frekuensinya besar tetapi kok tidak terjadi, itu dinilai apanya gitu kan. Kalau usulan saya menerjemahkannya gini, kalau pada saat menentukan frekuensi dan dampaknya itu harusnya kan ada prosedur yang dipakai. Nah, itu yang mungkin dilakukan evaluasi, gitu maksudnya gitu. Jadi bukan, kalau misalkan kita menentukan frekuensinya tinggi tapi nggak terjadi, yang namanya resiko gitu kan bisa terjadi, bisa enggak kan gitu ya. Tapi prosedur untuk menentukan dampak dan frekuensinya itu yang harus dinilai. Misalkan kalau misalkan untuk menentukan frekuensi kan harus dilakukan brainstorming ya itu ya. Brainstorming kemudian mengundang banyak orang, nah, itu dilakukan atau enggak? Itu mungkin ya lebih gede gitu Pak, yang itu dilakukan atau enggak. Kemudian yang misalkan dampaknya ini besar atau kecil, nah ini kan ada beberapa kriteria yang dipakai, misalkan untuk kejadian ini sudah pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kejadian ini memang secara umum juga dampaknya material, dilihat dari sisi anggarannya nilainya besar. Jadi maksudnya yang seperti itu mungkin bisa dimasukin di dalam langkah kerjanya seperti itu. Itu saja Bu Ses, Bu Ira, terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Iya, memang itu perlu juga Bu Ira, tadi bisa dimasukkan atau ditambahkan dalam langkah kerjanya, cara menentukan atau menetapkan frekuensi dan dampak itu apakah sudah sesuai gitu ya, sehingga bisa dihindari dari tidak efektifan hitungan atau analisis tadi yang disampaikan Pak Parmanto. Saya kira itu juga bisa begini. Langsung direspon atau sudah cukup? Baik, masih ada? Kelihatannya sudah cukup. Yang
dari teman-teman kelihatannya sudah cukup ya hal-hal yang perlu diperjelas atau ditanyakan. Nah, ini tinggal menyempurnakan. Ini Inspektorat 1 masih punya PR nih untuk menyempurnakan pedoman pengawasan berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh dari pertemuan hari ini. Sangat baik masukan-masukannya, tentunya itu kita harapkan agar hasil pengawasan kita juga tentunya untuk menjadi lebih baik juga. Nah, karena direncanakan tadi di September minggu pertama ya, Mbak, di September minggu pertama September, jadi ya minggu depan ya tentunya Pak Taufik dan tim harus segera. P3DN sudah kita udah jalan. Ada yang sudah jalan, ada yang belum. Ya, ada yang sudah. Ya mungkin bisa setelah P3DN turunnya. Tapi pedomannya ini perlu disiapkan sebelum teman-teman tim turun. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian, PKS hari ini bisa diakhiri. Terima kasih banyak atas segala sumbang saran perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.